Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembelajaran toharah bagian yang kedua, pengertian najis, wudu, mandi tayamum, dan dasar hukumnya. Baik, yang pertama toharah dan najis. Pengertian najis dan dasar hukum. Najis menurut bahasa artinya kotoran dan tidak suci. Menurut istilah fikih, kotoran yang diwajibkan kepada muslim untuk membersihkannya dan membasuh yang dikenainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Baqarah ayat 222 berbunyi, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyayangi orang-orang yang bersuci. Baik, kemudian kita bahas tentang klasifikasi najis. Najis dapat diklasifikasikan pada beberapa macam. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur, seperti air kencing, mazi, tahi, dan muntah, kecuali sperma atau mani. Yang kedua, darah. Ketiga, bangkai. Keempat, babi dan anjing. Kemudian kaifiat atau cara mensucikan benda yang terkena najis tergantung pada macam bagian apa yang najis itu. Pembagian najis dan cara mensucikannya dapat dilihat sebagai berikut. Najis mughalladzah atau najis berat adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikan benda yang terkena najis ini dibasuh 7 kali dan 1 kali diantaranya air dicampur dengan tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan adalah najis yang berasal dari kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu dan usianya belum cukup 2 tahun. Cara mensucikannya dilakukan dengan menyiram air sampai merata di tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najis mutawassithah atau najis pertengahan adalah najis yang lain dari kedua macam yang telah kita sebutkan tadi. Najis pertengahan ini terbagi pada 2 bagian. Pertama, najis hukmiyah adalah najis yang diyakini keberadaannya tetapi tidak tampak zat, bau, dan rasanya. Misalnya, kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis tersebut. Yang kedua adalah najis ainiyah, adalah najis yang tampak zat, bau, dan rasanya. Cara mensucikan najis ini ialah dengan menyiram tempat yang kena najis dengan air sampai hilang bau dan rasanya, kecuali bau dan rasa yang sulit dihilangkan, digosok berulang-ulang. Kemudian pengertian wudu. Wudu menurut bahasa berarti baik dan bersih. Menurut istilah syara, wudu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukan dengan tertib. Dengan kata lain, membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Perintah wudu hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu akan melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu, tangan sampai sikumu, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang berbunyi, La yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu jika berhadas sampai ia berwudu. Baik, selanjutnya adalah syarat sah wudu. Adapun syarat sah wudu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk atau sudah berakal. Yang ketiga, airnya suci. Yang keempat, tidak ada halangan dari agama seperti haid dan nifas. Kemudian rukun wudu. Rukun wudu ada 6 bagian, yaitu niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu terdiri dari memulai dengan basmalah, menggosok gigi atau siwak, membasuh kedua telapak tangan ketika akan memulai wudu, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya, menyapu kepala dengan air sampai rata, yaitu dengan cara mengusap ujung kepala sampai akhir dan kembali lagi ke tempat dimulainya. Kemudian menyela-nyela jenggot, menyilang-nyilang jari tangan, mendahulukan membasuh anggota yang kanan dari yang kiri, membasuh 3 kali, menyapu kedua telinga dengan air baik luar maupun dalam daun telinga, melebihkan batas basuhan yang wajib dibasuh, membaca doa setelah berwudu, dan sholat 2 rakaat setelah wudu. Berikutnya sesuatu yang membatalkan wudu. Keadaan ini mencakup 5 macam, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadukum minal ghaiti, atau kembali dari tempat buang air. Kemudian tidur nyenyak, hilang akal karena mabuk, gila dan pingsan yang disebabkan obat atau sakit. Demikian ijma' ulama. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa lapis atau penutup, menyentuh kemaluan tanpa alas. Baik, selanjutnya mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tajawazal khitanul khitana wajabal ghuslu." Apabila bertemu alat kelamin dengan alat kelamin perempuan, suami istri, maka wajib mandi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mukallaf itu mandi adalah: pertama, hubungan kelamin atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jalasa ahadukum baina sya'abihil arba'ah wajadaha faqad wajabal ghuslu alaihi wa illam yanzil." Barang siapa di antara kamu duduk di antara 4 bagian tubuh wanita, lalu mencampurnya, maka ia telah wajib mandi, walaupun dia belum mengeluarkan air mani. Berikutnya, haid dan nifas. Setelah berhenti haid dan nifas, wajib mandi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuhunna hatta yathhurn fa idza tatahharna
fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah bin Abi Hubeish radhiyallahu anhu, da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina thumma ightasili wa salli. Tinggalkanlah salat selama hari haid itu, lalu mandilah dan salatlah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian selanjutnya keluar air mani atau sperma karena syahwat, mimpi atau sebab-sebab lainnya adalah mewajibkan mandi baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat fuqaha umumnya berdasarkan hadis Abu Sa'id, al-ma'u minal ma'i. Rasulullah SAW bersabda, air itu yang disebabkan oleh air. Hadis riwayat Muslim. Kemudian meninggal dunia. Jika seseorang muslim meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Abbas bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Nabi SAW bersabda tentang orang mati terjatuh dari kendaraan, kata beliau, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya adalah orang yang masuk Islam. Jika orang kafir masuk Islam, juga wajib mandi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah, anna Sumamata aslama faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu ilal haiti bani fulanin murruhu yaktasilu. Ketika Sumamah masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, bawalah Sumamah ke tembok pagar kabilah fulan, suruhlah ia mandi. Selanjutnya rukun dan sunnah mandi. Rukun mandi itu ada dua bagian, yaitu niat. Niat merupakan dasar yang membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari dan Muslim. Semua perbuatan bergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, membasuh seluruh tubuh, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk rambut. Lalu, jika ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh, dihilangkan, seperti getah dan sebagainya. Sementara itu, sunnah-sunnah mandi meliputi mulai dengan mencuci kedua tangan 3 kali, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, mengalirkan air ke seluruh tubuh sambil menggosok-gosok tangan ke seluruh anggota badan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika memulai mandi. Sebagai catatan, terlarang bagi orang yang berhadas kecil baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu jika ia berhadas sehingga ia berwudu. Selanjutnya, orang yang berhadas besar, misalnya junub, terlarang menyentuh, membawa dan mengangkat Al-Quran kecuali terpaksa. Misalnya menjaga agar tidak terbakar, tenggelam, rusak, dan sebagainya. Semua yang terlarang dalam keadaan hadas besar juga terlarang dalam keadaan berhadas kecil. Bagi orang yang berhadas besar ini juga dilarang diam di tayamum. Tayamum secara lughah artinya menyengaja. Sedangkan menurut syara
adalah menyengaja menggunakan tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melaksanakan sholat dan sebagainya. Ulama telah sepakat bahwa tayamum menjadi pengganti dari taharah kecil atau berhadas kecil. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang tayamum sebagai pengganti taharah besar atau berhadas besar. Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa tayamum tidak sebagai pengganti taharah besar. Sedangkan Ali dan sahabat lainnya berpendapat bahwa tayamum dapat mengganti taharah besar atau berhadas besar. Dalil disyariatkan tayamum adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa ayat 43. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran fa aynama adrakat rajulan min ummatis salatu fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka di mana saja salat ditemui salah seorang dari umatku, di sisinya terdapat alat bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum terjadi pada yang pertama, tidak memperoleh air atau air tidak cukup untuk bersuci. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, lana ma'a Rasulillahi fi safarin fasalla bin nasi fa idza huwa birajulin mu'tazilin ma mana'aka an tusalliya qala asabatni janabah wala ma'un faqala alaika bisa'idin fa innahu yakfika. Ketika itu kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun salat bersama orang-orang. Namun ada seorang laki-laki memencilkan diri, maka ditanya Nabi, "Kenapa Anda tidak melaksanakan salat?" Jawabnya, "Saya dalam keadaan janabah, sedangkan air tidak ada." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergunakanlah tanah, itu cukup bagi Anda." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa penyakit, ia khawatir dengan memakai air sebab penyakitnya akan bertambah atau lama sembuh. Selanjutnya, jika air sangat dingin dan keras, dukanya akan menimbulkan bahaya. Berikutnya, rukun dan syarat tayamum. Adapun rukun tayamum itu ada 4. Pertama, niat untuk melaksanakan salat. Kedua, mengusap muka. Ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku. Kemudian tertib. Sementara itu syarat-syarat tayamum ada 3, yaitu adanya halangan seperti tidak mendapatkan air, sakit, dan lain-lain. Sudah masuk waktu sholat tidak mendapatkan air. Kemudian debu yang dipergunakan untuk tayamum harus suci. Yang ketiga, penggunaan tayamum dan yang membatalkannya. Penggunaan tayamum hanya untuk 1 kali sholat, sehingga tiap-tiap melaksanakan sholat harus bertayamum lebih dahulu. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh beberapa kali. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
minas sunnati alla yusalliyar rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Menurut sunnah tidak boleh seseorang salat dengan tayamum kecuali satu kali salat saja, kemudian ia bertayamum lagi untuk salat yang lain. Adapun yang membatalkan tayamum itu adalah semua hal yang membatalkan wudu, menemukan air jika tayamum disebabkan ketidakadaan air. Kemudian riddah, keluar dari agama Islam. Muqniyah berpendapat bahwa pada masa sekarang persoalan tentang ketidakadaan air bukan menjadi topik yang perlu diperdebatkan dengan panjang lebar, karena sekarang ini air sudah mencukupi bagi semua orang, baik musafir maupun mukim. Para ahli fikih membahas tentang wajibnya mencari air dan kadar usaha untuk mencarinya. Jika air khawatir pada dirinya, harta, kehormatan, binatang buas, maka semua itu dikarenakan mereka menemukan kesulitan yang berat untuk mendapatkan air. Guru menggunakan strategi yang bervariasi dan menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi pula. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain jigsaw, kepala bernomor, berpikir berpasangan berempat, information search, student team achievement division, card sort. Guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, metode kisah untuk materi bersuci dari najis. Metode ceramah, tanya jawab, teknik picture and picture, demonstrasi hafalan dan praktek dapat digunakan guru dalam membelajarkan materi wudu, tayamum dan mandi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.